Prof, pada saat ini adalah tahun kedua umat muslim menjalankan, lebaran di tengah pandemi. Jika tahun yang lalu dilarang untuk melakukan sholat Id, tapi di tahun ini sepertinya lumayan diperlonggar ya Prof, tapi dengan peraturan harus menjalankan protokol kesehatan. Nah, Muhammadiyah sendiri bagaimana cara mengaturnya? Nanti sholat Id akan berjalan dengan sesuai protokol kesehatan yang diharapkan? Muhammadiyah memang sudah mengirim edaran kepada warga, pada jamaah, kaum muslimin, agar ada dua kategorisasi. Pertama, kalau betul-betul merasa aman di daerahnya, itu silakan menyelenggarakan Idul Fitri di tanah lapang yang tetap biarpun di tanah lapang mengikuti protokol kesehatan, yakni dengan tetap menjaga jarak. Nah, menjaga jarak itu jangan dianggap wah itu pakai baris menurut WHO gitu kan, madhab WHO. Enggak, ajaran agama juga membolehkan, syariat juga membolehkan. Kalau keadaan darurat, tidak mesti kita dempet-dempetan, tidak mesti rapat gitu ya. Kita boleh berenggang karena apa? Mencegah kedaruratan. Nah, gitu. Tapi tentu nanti lihat kapasitas juga, lapangannya luas apa enggak gitu kan. Nah, maka dibolehkan yang kedua, bikin sholat Id di sekitar rumah yang itu terbatas antar beberapa rumah atau 1-2 rumah. Jadi itu bisa dilakukan. Atau di kala yang memang kondisinya masih merah, masih berat, itu tunaikan di rumah. Di rumah masing-masing dengan semampu yang bisa dilakukan. Jadi kalau di rumah itu tidak ada yang bisa khutbah, tidak ada yang bisa imam, ya sudah bismillah, tidak perlu menunaikan karena itu kan sunnah, bukan kewajiban, tetapi tetap ada suasana beridul fitri yang di situ ya bisa saja untuk muzakarah, untuk melakukan aktivitas yang memang taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan kemudian ya bisa saling berwasiat, saling mengingatkan. Baik. Prof, terkait larangan mudik Prof, pemerintah masih terus menghimbau masyarakat untuk tidak pergi mudik, tapi lagi-lagi masih banyak kontra. Masyarakat menganggap bahwa mudik itu adalah hak mereka. Nah, menurut Prof Haidar sendiri ini seperti apa? Dua hal yang harus dilakukan timbal balik agar kebijakan tidak mudik itu berlaku efektif. Ya. Pertama dari sudut pemerintah, gitu ya, dengan seluruh instansi yang ada di dalamnya, termasuk pemerintah daerah. Bagaimana kebijakan melarang mudik itu disertai juga dengan pengetatan ruang-ruang dan tempat-tempat publik untuk tidak berkerumun. Nah, gitu. Nanti kalau tidak seperti itu, masyarakat, warga akan berpikir begini, mudik dilarang, tapi tempat wisata tidak dilarang, tempat belanja tidak ada pengetatan, misalkan. Nah, maka pemerintah perlu melakukan kebijakan yang lebih komprehensif, terpadu gitu ya. Dan juga tentu pengawasannya. Jadi saya pikir ini penting karena nanti masyarakat juga ternyata pemerintah konsisten. Kan inti yang dilarang mudik itu apa sih? Supaya orang tidak banyak berinteraksi yang selama ini memang harus lebih berjarak dan tidak berinteraksi. Nah, kalau mudik kemudian dilarang tetapi pusat-pusat keramaian tetap, itu kan ya 11-12 gitu kan. Jadi di sana bolong, ditutup, di sini bolong gitu kan gitu. Nah, itu dari sudut pemerintah. Dari sudut warga, ya kita semua harus belajar menahan diri. Jadi dilarang mudik itu kan bukan keadaan normal. Semuanya demi mencegah agar rantai penularan itu tetap tidak meluas, kan begitu. Jadi yang dilarang itu sebenarnya bukan mudiknya kan, substansinya itu menjaga kerumunan massa dan
kerumunan sosial. Nah, maka harus ada kesadaran bahwa tidak dilarang pun, tidak dilarang pun semestinya ada filter di dalam setiap diri warga. Oh iya, ini demi kebaikan bersama. Apalagi bagi mereka yang berpuasa. Puasa itu artinya apa? Imsak, menahan diri. Jadi ketika ada larangan untuk berkerumun dan melakukan aktivitas yang berpotensi pada penularan, jangankan dilarang, tidak dilarang pun setiap warga muslim itu bahkan terpanggil hatinya untuk tidak melakukan. Jangan sampai begini, cari helah itu apa ya? Akal-akalan gitu. Tidak mudik tapi curi waktu gitu kan. Ya sama saja curi waktu dan curi jalan mungkin juga kan gitu kan. Nah, itu artinya tidak lahir dari kesadaran. Kesimpulannya timbal balik antara pemerintah dan warga. Baik. Tapi Prof, mengingat tadi Prof Haidar mengatakan bahwa objek wisata, pusat perbelanjaan itu dibuka, sedangkan larangan mudik selalu digaungkan. Nah, ini ketidakkonsistenan pemerintah terlihat. Namun kalau kita lihat lagi Prof, kondisi perekonomian negara kita saat ini lesu dengan dibukanya objek wisata dan juga pusat perbelanjaan, bukankah ini bisa merangsang perekonomian kita saat ini? Baik. Kalau kata agama kan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang tengahan. Memang bahwa pandemi ini dampak ekonominya juga luar biasa. Yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ada penambahan 2,76 juta orang miskin di Indonesia 1 tahun pandemi ini. Nah, maka kita pahami bahwa pemerintah juga tetap harus menggerakkan roda ekonomi masyarakat. Tetapi tetap semuanya harus terkendali. Ya, terkendalinya apa? Misalkan pusat-pusat wisata yang memang ada dampak pada ekonomi, tetap protokol kesehatannya, aturannya, juga pengawasannya itu harus sebegitu rupa gitu. Sebab nanti kalau tidak, mungkin dampak ekonominya iya, tapi rantai penularan bertambah gitu kan. Nah, nanti kan sama saja. Apa yang dirasakan di India yang begitu dahsyat gitu untuk gelombang kedua, Malaysia juga, saya pikir perlu jadi pelajaran buat kita. Nah, mungkin ada sisi lain ya, suasana darurat dan suasana genting ini harus membuat pemerintah lebih istilahnya itu ngulik gitu ya kan, ngulik, tahu istilah ngulik, harus lebih inovatif gitu ya. Apa gerakan aktivitas keswadayaan masyarakat yang itu didukung oleh pemerintah, termasuk program UMKM misalkan. Berarti memang perlu ada inovasi-inovasi baru dari pemerintah. Namun kerap kali pemerintah mengatakan bahwa bagaimanapun inovasi yang dilakukan ini pada saat pandemi saat ini bagaikan buah simalakama, Prof. Karena ingin merangsang perekonomian, tapi harus juga menurunkan jumlah angka positif yang terkena COVID-19. Ini bagaimana, Prof? Tugas pemerintah memang dibentuk, dibangun, didirikan untuk bikin buah simalakama menjadi buah yang tidak simalakama gitu kan. Itu tugas pemerintah itu kan, to manage state gitu ya. Bagaimana mengurus negara yang susah-susah. Kalau yang gampang-gampang jangan dikasihkan ke negara, nanti kasihkan aja ke rakyat deh. Sudah susah kan, lebih baik kasih yang gampang-gampang. Nah, tugas negara, tugas pejabat negara, birokrat itu justru mengatasi hal yang susah-susah. Caranya itu tadi menurut saya, kapitalisasi kekuatan masyarakat untuk saling berbagi, saling peduli, gotong royong, dan berswadaya. Tetapi pemerintah perlu mengubah paradigma berpikir dari serba birokrasi pada kemampuan untuk ngayomi dan turun ke bawah. Bisa kok. Kan Indonesia itu bisa bertahan
juga karena kekuatan ekonomi yang hidup di masyarakat. Kalau mengandalkan ekonomi kelas atas dan ekonomi raksasa, ya berat. Justru kekuatannya di situ.